Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar gerak pada makhluk hidup. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Alat gerak hewan juga berbeda, tergantung dari habitatnya. Nah, tahukah kalian bahwa kecepatan gerak hewan berbeda? Gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang berenang menggunakan tubuh dan sirip ekornya dapat bergerak dengan lebih cepat. Gerak hewan di udara. Hewan yang bergerak di udara itu harus memiliki gaya angkat yang lebih besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satu untuk mempercepat gaya angkat adalah dengan menggunakan sayapnya. Nah, sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Nah, sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian di bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut airfoil. Saat sayap dikepakkan, sayap itu memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Gajah dan kerbau itu memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Gerak pada tumbuhan. Nah, pernahkah kalian mengamati tumbuhan putri malu? Apa yang terjadi apabila daun tumbuhan putri malu disentuh? Tumbuhan melakukan gerakan, akan tetapi gerak tumbuhan tidak berpindah tempat seperti halnya pada hewan, melainkan hanya bergerak bagian-bagian tumbuhannya saja karena adanya rangsangan. Nah, berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Gerak ini terjadi pada tumbuhan Hydrilla verticillata akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Dalam sitoplasma tumbuhan tersebut terdapat butiran kloroplas yang bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari aliran sitoplasma dalam sel.
Nah, gerakan ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Begini gerak sitoplasma ya. Ini ada yang hijau, sudah saya ini ya. Oke, yang hijau-hijau itu adalah kloroplas dari hydrilla. Oke. Kemudian gerak higroskopis. Gerak ini terjadi pada buah tumbuhan polong-polongan. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Pengurutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Contoh lain adalah gerak membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku, atau di situ ada gambarnya dari strobilus ya. Itu akan membuka ketika kadar air berubah. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsang dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang arah pergerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Arah gerak yang mendekati arah datangnya rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan arah gerak tumbuhan yang menjauhi rangsangan disebut tropisme negatif. Gerak fototropisme disebut juga dengan heliotropisme, rangsangnya berupa cahaya. Fototropisme positif apabila arah tumbuhnya mendekati cahaya, sedangkan kalau fototropisme negatif apabila arah tumbuhnya menjauhi cahaya. Dalam animasi ya, kita bisa lihat ketika lampu dinyalakan maka tumbuhan akan mengarah ke arah cahaya, sedangkan ketika dimatikan akan menjauhi cahaya. Gerak geotropisme disebut juga gerak gravitropisme, rangsangnya berupa gravitasi, terlihat pada pertumbuhan batang dan akar tumbuhan. Ada geotropisme positif, contohnya gerak akar menuju pusat bumi, dan ada geotropisme negatif, contohnya gerak batang menjauhi pusat bumi. Gerak hidrotropisme, rangsangnya berupa air, contohnya adalah pertumbuhan akar menuju sumber air. Jadi akar ada dua, ada geotropisme dan hidrotropisme. Gerak tikmotropisme, rangsangnya berupa sentuhan, contohnya adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Sulur tumbuhan bisa di tumbuhan anggur ya, untuk punya sulur, ketika diberi tempat rambat maka sulurnya akan merambat pada tempat tersebut. Gerak kemotropisme, rangsang berupa zat kimia, contohnya gerak bulu serbuk menuju sel telur yang dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak pindah tempat ya, seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Contohnya gerak dari Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Akan tetapi jika intensitas cahaya terlalu tinggi, maka Euglena akan berusaha menghindar. Ini disebut sebagai fototaksis. Kemudian ada gerak spermatozoid pada tumbuhan lumut dan paku menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang, yang arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Ada gerak
seismonasti, ini berdasarkan rangsangnya ya. Seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Seismonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya, gerak menutupnya daun putri malu apabila disentuh. Gerak niktinasti yaitu gerak yang dipengaruhi oleh kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya adalah gerak daun tumbuhan bunga merak, atau daun tumbuhan lamtoro yang menutup atau tidur pada malam hari dan akan membuka pada siang hari. Gerak fotonasti yaitu gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak termonasti yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya adalah mekarnya bunga tulip di musim semi. Hal ini disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Ya, terima kasih. Itulah gerak pada makhluk hidup yang kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.